Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ibu Ratih Anggoro-Wilis dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Lanika Putia Erganur Sagita dari kelas MJ 512 mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Pada ujian akhir semester kali ini, saya akan membahas terkait dengan analisis bisnis digital. Baik, pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu bisnis digital. Jadi bisnis digital ini adalah aktivitas gitu ya, menjalankan usaha di mana teknologi digital seperti internet, data, aplikasi, platform, dan juga sistem informasi itu menjadi alat bantu promosi serta menjadi bagian inti dari bagaimana bisnis itu menciptakan nilai, mengantarkan nilai ke pelanggan, dan juga menghasilkan penghasilan atau uang gitu ya. Nah, terus apa perbedaannya dengan bisnis konvensional? Di sini saya membagi perbedaannya dalam 6 aspek. Yang pertama, tempat toko berada. Di mana bisnis konvensional ini, lokasi adalah kunci. Pelanggan harus datang ke bangunan fisik untuk bertransaksi. Sedangkan bisnis digital ini aksesnya justru adalah kunci. Di mana toko ada di kantong pelanggan yang sekarang kita mengenalnya adalah handphone atau smartphone gitu ya. Di mana bisa berupa aplikasi, website, marketplace, atau platform untuk bertransaksi lainnya. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa bisnis konvensional itu masih um, berkaitan erat dengan bangunan fisik, sedangkan bisnis digital ini bisa secara online menggunakan platform digital. Kemudian aspek yang kedua, cara menjangkau pelanggan. Dalam bisnis konvensional, jangkauan ini cenderung lokal gitu ya. Lokal atau terbatas pada tempat-tempat tertentu, lingkungan tertentu. Dan juga terbatas dengan jam operasionalnya. Sedangkan untuk bisnis digital ini tidak ada batas geografisnya dan bisa beroperasi 24 jam non-stop tanpa libur. Nah, kemudian aspek ketiganya adalah sumber nilai. Bisnis konvensional itu memiliki sumber nilainya dari kualitas barang yang dipegang dan juga keramahan staf secara langsung pada saat di toko gitu. Nah, itu akan memberikan nilai pada bisnisnya. Sedangkan pada bisnis digital, sumber nilainya itu berasal dari kemudahan atau praktis, kecepatan, dan juga kenyamanan tampilan platform yang digunakan. Jadi semakin baik, semakin mudah, semakin cepat, dan semakin nyaman tampilan platformnya akan memberikan nilai lebih terhadap bisnis digital itu sendiri. Nah, aspek keempat adalah navigasi bisnis. Dalam bisnis konvensional, mereka hanya mengandalkan insting pemilik atau catatan pembukuan manual. Sedangkan dalam bisnis digital, mereka sudah mengandalkan data-data akurat terkait dengan berapa banyak sih produk-produk yang ada di platform itu dikunjungi atau diklik oleh pelanggan gitu ya. Dan berapa banyak produk itu dibeli. Jadi kita bisa tahu dinamika dari produk-produk atau bisnis yang mereka jalankan itu seperti apa. Minat pelanggan terhadap bisnis mereka itu seperti apa. Kemudian ekspansi atau perluasan. Dalam bisnis konvensional, mereka harus sewa gedung atau rekrut orang baru apabila ingin menambah cabang. Nah, sedangkan bisnis digital, ketika akan melakukan ekspansi, mereka tidak perlu tuh sewa gedung dan lain sebagainya. Mereka hanya optimasi server dan juga sistem untuk menarik pelanggan-pelanggan baru dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian aspek terakhir adalah kecepatan inovasi. Atau dalam hal ini kecepatan dalam beradaptasi dengan perubahan gitu ya. Dalam bisnis konvensional, perubahan itu biasanya lebih lambat. Karena kenapa? Karena mereka harus mengubah SOP terlebih dahulu. Mereka harus mencetak ulang materi apabila mereka harus membuat iklan dan sebagainya gitu ya. Brosur dan sebagainya. Nah, kemudian dalam bisnis digital itu lebih cepat bereksperimen
dengan A/B testing atau update fitur yang ada di platform digitalnya. Kemudian, jenis bisnis digital. Di sini ada 3 jenis bisnis digital sesuai dengan pembahasan dalam materi sesi ke-14. Yang pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital. Apa sih itu? Gitu ya. Jadi versi digital dari bisnis non-digital itu merupakan bentuk adaptasi usaha konvensional ke dalam sistem digital, tapi tidak mengubah substansi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Misalnya nih e-book atau bentuk digital dari buku. Kemudian yang kedua adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital, yang mana bisnis ini berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dan konsumen melalui platform teknologi. Ya, dengan kata lain, bisnis ini menyediakan sistem digital dalam transaksi dan juga interaksi ekonomi. Jadi mereka menyediakan wadahnya gitu. Misalnya apa? Online shop. Yang terkenal di Indonesia ada Tokopedia atau Shopee, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bisnis digital hybrid, yang mana bisnis ini mengintegrasikan antara model bisnis konvensional dan juga digital dalam satu sistem operasional, dengan tetap mempertahankan aktivitas fisiknya, aktivitas yang ada di tokonya, yang ada di gerainya, tapi mereka juga perkuat dengan dukungan teknologi digital. Misalnya apa? Misalnya bisnis retail. Di sini saya ngambil contohnya IKEA. IKEA kan punya toko fisik, tapi juga punya website dan juga aplikasi untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi secara online gitu. Nah, selanjutnya adalah studi kasus, di mana dalam studi kasus ini kita akan membahas analisis bisnis digital pada PT Fast Retailing Indonesia, atau kita kenal dengan brand Uniqlo Indonesia. Nah, PT Fast Retailing Indonesia ini merupakan perusahaan retail pakaian brand casual Uniqlo di Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta Selatan. Uniqlo Indonesia ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 2012 dan merupakan anak perusahaan dari Fast Retailing Co. Ltd, yang merupakan perusahaan retail pakaian global dari Jepang, atau dengan brand Uniqlo ini. Asalnya dari Jepang gitu ya. Nah, model bisnis Uniqlo ini, mereka mengklaim bahwa mereka memiliki model bisnis SPA, Specialty Store Retailer of Private Label Apparel, atau toko pengecer khusus untuk pakaian merek sendiri, di mana Uniqlo ini memproduksi sendiri pakaian-pakaian mereka, produk-produk mereka. Produk-produk kasual, produk-produk pakaian kasual ini mereka menyediakan secara fungsional, berkualitas, dan juga terjangkau. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan filosofi lifewear yang mereka miliki. Nah, pabrik produksinya itu ada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kemudian kita akan menganalisis sebenarnya Uniqlo Indonesia ini jenis bisnis digitalnya apa gitu ya. Di sini saya akan menyajikan terlebih dahulu data-datanya, di mana Uniqlo Indonesia itu memiliki 77 toko yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Data ini diambil per Juli 2025. Selain itu, mereka juga memiliki website. Di sini ada www.uniqlo.com.id. Nah, selain website, mereka juga punya aplikasi. Apa namanya? Uniqlo Indonesia. Bisa di-download dari Google Play Store atau App Store gitu ya. Nah, selain itu, mereka juga menyediakan layanan click and collect, atau tinggal klik terus beli secara online, terus pelanggan bisa mengambilnya di toko-toko pilihannya. Nah, selain itu juga ada layanan pre-order untuk beberapa produk pilihan. Nah, layanan-layanan ini mereka sediakan di website gitu ya, di website dan juga aplikasi. Kemudian jenis bisnis digitalnya apa dong? Berarti kalau dengan data-data itu kita bisa simpulkan bahwa
PT Fast Retailing Indonesia itu menerapkan bisnis digital hybrid. Kenapa? Kenapa kok hybrid gitu ya? Karena Uniqlo Indonesia itu tetap beroperasi sebagai retail fisik, yang mana mereka memiliki gerai-gerai tadi, 77 toko tersebar di Indonesia. Tapi sekaligus menguatkan kanal digital mereka dengan mengembangkan website dan juga aplikasi yang terhubung dengan layanan tokonya. Lalu keunggulan bisnis digital Uniqlo Indonesia itu apa? Kalau dilihat dari pasar tanpa batasnya, pelanggan bisa berbelanja gitu ya lewat online store kapanpun dan juga dimanapun melalui website atau aplikasi tanpa harus datang ke toko. Nah, selain itu, ada juga layanan klik dan collect, memungkinkan pelanggan membeli secara online kemudian mengambil pesanan di toko pilihan. Dengan adanya website dan juga aplikasi, juga layanan klik and collect ini, tentu dapat menambah jangkauan pasar, di mana tidak ada batas itu. Mereka tidak ada batas secara geografisnya, karena pelanggan sudah bisa mengakses produk-produk Uniqlo melalui website atau aplikasi, dan juga layanan click and collect-nya gitu. Beli dengan fitur atau platform online. Nah, yang kedua itu potensi penghasilan, di mana penjualan ini meningkat dari banyak kanal, baik online maupun offline. Yang kedua, dorongan untuk pembelian ulang karena adanya aplikasi atau membership yang memberikan benefit seperti kupon dan penawaran eksklusif, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi para pelanggan itu mau datang lagi, mau beli lagi, mau buka-buka website atau aplikasinya lagi, karena mereka ketika mendaftar pada aplikasi gitu ya, punya akun Uniqlo gitu ya, itu sudah masuk membership. Jadi mereka akan dapat kupon-kupon misal ada hari-hari besar seperti Lebaran atau Natal, dan ada penawaran eksklusif, mungkin kupon diskon di hari-hari besar tadi. Nah, itu kan akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, kemudian ada juga produk atau ukuran tertentu yang tersedianya hanya secara online. Nah, dari ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa bisnis digital Uniqlo Indonesia itu berpotensi meningkatkan penghasilan. Begitu. Terus yang ketiga adalah dari pemanfaatan teknologi digital, di mana Uniqlo Indonesia itu membangun integrasi online to offline melalui pengembangan sistem click and collect, di mana layanan click and collect tersebut diproses melalui gudang online yang terpusat untuk efisiensi logistik, serta aplikasi yang menyediakan fitur inspirasi gaya, asistensi ukuran atau My Size Assist, dan ulasan guna untuk mendukung keputusan pembelian berbasis data. Lalu bagaimana bisnis Uniqlo Indonesia ini melakukan transformasi digital bisnis gitu ya? Yang pertama, mereka itu membangun omnichannel terintegrasi. Uniqlo Indonesia itu menghubungkan belanja online melalui website atau aplikasi tadi dengan toko fisiknya agar pelanggan bisa melakukan transaksi lebih fleksibel. Selain itu, juga mereka mengembangkan aplikasi dan juga membership, di mana untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, Uniqlo terus mengembangkan aplikasi dan layanan keanggotaannya, di mana dengan fitur My Size Assist di aplikasi, pelanggan bisa loh lebih mudah mencari produk dan memilih ukuran sesuai dengan personalitinya mereka. Sedangkan membership atau keanggotaan ini memberi keuntungan seperti kupon atau penawaran khusus yang biasanya melalui notifikasi gitu ya. Nah, transformasi yang lain yaitu mengubah peran toko fisik menjadi bagian dari layanan digital. Nah, dulunya itu kan toko fisik Uniqlo hanya tempat orang datang, memilih barang, kemudian membayar gitu ya. Transaksi terjadi di toko. Nah, sekarang toko itu berfungsi juga sebagai titik layanan untuk pick up, pengambilan cepat, dan juga pesan bantuan yang terhubung dengan sistem online. Supaya apa? Supaya pelanggan lebih praktis dan juga cepat
gitu. Nah, ini transformasi ini juga selaras dengan transformasi digital di level grup, di mana fast retailing pusat gitu ya, mendorong transformasi menjadi digital consumer retailing company melalui Area Keep Project yang menekankan keterhubungan digital dari perencanaan produksi, logistik, penjualan yang berbasis insight pelanggan. Lalu dalam bisnis digital tentu perlu dilakukan pengembangan gitu ya supaya bisa terus bertahan atau berkelanjutan bisnisnya gitu di dunia yang dinamika perubahan teknologinya itu sangat pesat. Nah, di sini saya mengusulkan beberapa usulan pengembangan bisnis digital untuk Uniqlo. Yang pertama mungkin visibilitas real time lintas gudang toko, di mana ini merupakan fondasi omnichannel. Nah, Uniqlo bisa memperkuat transparansi ketersediaan stok lintas gudang toko, plus opsi pemenuhan paling cepat, atau ship from store, kemudian pick up, atau warehouse. Untuk apa? Untuk mengurangi loss sales dan juga meningkatkan kepuasan layanan. Nah, yang kedua adalah personalisasi berbasis AI yang lebih dalam. Nah, tadi kan ada my size assist gitu ya di aplikasi. Mungkin bisa tuh mengembangkan rekomendasi outfitnya dengan stylist AI. Prediksi ukuran yang makin akurat. Jadi lebih mengembangkan my size assist-nya tadi. Dan juga personalisasi promo berbasis preferensi dan histori belanja agar conversion dan repeat purchase-nya meningkat. Kemudian yang ketiga adalah customer service digital yang lebih proaktif, di mana Uniqlo dapat menerapkan layanan chat 24/7, bisa dengan bantuan AI maupun human escalation. Nah, mulai dari selain itu juga status pesanan yang lebih prediktif, serta rekomendasi solusi otomatis untuk isu umum seperti kupon, pengambilan pesanan, dan juga retur. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi saya kali ini dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian, jangan lupa terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.